Dengan datangnya 4 kapten dari Kota 13 sebagai bala bantuan, maka Ichigo dan krunya yang sedang terluka mulai bisa bangkit. Bahkan kehadiran 4 kapten ini adalah titik balik misi penyelamatan Orihime dengan mengalahkan para espada. Namun sebelum masuk ke videonya, kalau kamu suka dengan video dari obrolan anime, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya kita bisa seru-seruan bareng dalam membahas anime. Dan sekarang selamat datang di obrolan anime. Salah satu pertolongan paling seru datang dari tempat Rukia terkapar. Di sana sudah ada espada nomor 8, Sommari Roreaux, yang bertemu dengan Byakuya Kuchiki. Dari klaimnya, Sommari ini mengaku sebagai espada dengan sonido tercepat. Saking cepatnya, dia bahkan bisa menimbulkan ilusi menjadi 2 orang dalam waktu bersamaan. Dengan kekuatannya tersebut, Sommari ini langsung bisa mengungguli Sun pemilik Byakuya dan berhasil menusuk si kapten. Tapi tentu hal tersebut tidak cukup untuk menaklukkan Byakuya yang merupakan kapten tercepat di Gote 13. Dengan skill barunya, Byakuya yang kelihatan sekarat ternyata berada di balik Sommari dengan keadaan B aja. Dia malah memprovokasi Sommari kalau kekuatan mereka bagai langit dan bumi. Mendengar hal tersebut, Sommari tentu tidak terima. Dia langsung masuk dalam mode resurrection miliknya. Dengan bentuk aneh penuh mata ini, Sommari memiliki kemampuan yang juga aneh bernama Amor. Kemampuan ini bisa memberikan perintah absolut bagi mereka yang sudah ditandai oleh mata dari Sommari. Batas kemampuan Amor cukup mengerikan karena Sommari bisa mengendalikan jumlah objek yang sama dengan jumlah mata yang dimiliki olehnya. Contoh kekuatan ini langsung dites di kaki kiri Byakuya yang diperintah untuk maju. Tapi yang namanya kapten tidak gentar untuk menebas kakinya sendiri daripada untuk dikendalikan. Melihat kegigihan dari Byakuya, Sommari kemudian mengincar Rukia. Byakuya dengan cepat melindungi Rukia dari pengaruh Sommari. Nah, karena menurut Byakuya, Sommari ini kurang ajar incar adiknya, dia langsung emosi dan mengeluarkan Reiatsu yang luar biasa. Bahkan setelah tangan kirinya ditandai, tanpa segan Byakuya menebas tangannya sendiri. Setelah kehilangan fungsi kaki dan tangan kirinya, Byakuya masih percaya diri kalau dia masih lebih kuat dari Sommari dan menyuruh Yamada untuk membawa lari Rukia. Sayangnya saat membawa lari Rukia, kepala Rukia sudah ditandai oleh Sommari. Makanya dia bisa mengendalikan full tubuh Rukia. Dari menebas Yamada sampai melawan Byakuya untuk adu pedang. Bahkan tanpa segan, Sommari mengendalikan Rukia untuk menebas dirinya sendiri. Byakuya yang menyaksikan hal tersebut dengan sigap melakukan kurungan kepada Rukia menggunakan Kido miliknya. Yang membuat Sommari panik parah. Nah, karena si espada ini sudah kelewatan, Byakuya langsung masuk dalam mode Bankai miliknya. Bankai Senbon Zakura Kageyoshi. Dengan bangkai berbentuk kelopak bunga dengan jumlah jutaan ini, mata dari Sommari tentu tidak bisa mengendalikan semuanya. Hal ini jelas karena jumlah mata yang dia miliki cuma 50 biji doang, sedangkan bangkai Byakuya mencapai 100 juta pedang. Dengan satu skill, Byakuya berhasil menghancurkan gedung tempat mereka bertarung dan menyudutkan Sommari. Setelah terkena skill dari Byakuya, Sommari masih bisa berusaha mengendalikan semua kelopak bunga yang menghampirinya. Akhirnya dia pun selamat dari serangan tersebut, tapi dengan kondisi penuh luka. Di saat depresinya ini, Sommari masih mencoba menyerang Byakuya dengan mata yang berada di dahinya. Tapi Byakuya tetap lebih overpower dengan Kido, penghalang miliknya. Sommari pun berhasil disudutkan. Saat tersudut, Sommari ini malah langsung curhat. Sommari bicara mengenai para Shinigami yang sering membantai Holo. Menurutnya, hal itu bukan karena mereka menyerang manusia, tapi karena para Shinigami emang cuma egois. Nah, saat masih sedang bacot, Byakuya pun mendekati Sommari. Cuma untuk berkata, dia mah fine-fine aja dengan keadaan antara Shinigami dan para Holo. Dia bahkan mengajar Sommari bukan karena Sommari adalah espada, tapi karena espada nomor 7 ini malah hampir melukai Rukia yang jadi adik kesayangan dari Byakuya. Setelah balas bacot, Byakuya pun langsung melancarkan tebasan terakhirnya tanpa basa-basi untuk mengalahkan Sommari yang masih sempat muji Aizen.
Setelah pertarungan ini, wakil kapten dari divisi 4 yaitu Isane muncul untuk menyembuhkan semua orang di dekat Byakuya, mulai dari Yamada, Rukia, hingga Byakuya. Kemenangan Byakuya melawan Espada ini membuat pertarungan para Shinigami melawan Espada makin unggul, dan satu lagi kursi Espada ditumbangkan. Nah, untuk hari ini sampai sini dulu. Kita bakal lanjut arc 7 di video berikutnya. Kalau kamu suka dengan video dari obrolan anime, silahkan like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya kita bisa tetap berbagi konten anime menarik lainnya.